Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa khairil kainat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat, amma ba'd. Ashab as-siyada was sa'adah, habaibana al-ahibba, ashab al-fadilah, ulama'ana al-afadil, ayyuhal hadirun al-kiram wal hadiratul karimat, yang senantiasa kita hormati, kita cintai para habaib Habib Hasan bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, Habib Umar Ba'agil, Habib Umar Al-Haddad, dan semua habaib yang mohon maaf Al-Fakir tidak mampu menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat kami, ta'zim kami kepada panjenengan semuanya. Para alim ulama yang senantiasa kita hormati, yang senantiasa kita taati, wabil khusus khadim wa mudir hadal ma'had Ki Haji Haris Al-Qurni, Ki Haji Rozi. Subhanallah, ini beliau santrinya guru saya, santri senior Al-Mahfur lah Ki Haji Muhammad Basri Alwi. Saya ketemu beliau insya Allah sekitar tahun 1979, saya masih kecil. Jadi beliau mengaji kitab Kifayatul Akhyar hari Ahad sekitar jam 8 kurang lebih bersama para kiai. Nah, ketemu beliau saya sudah nyaris lupa, malah beliau yang ingat sama saya. Berarti saya ini awet muda ya, jadi nggak dilupa sama beliau. Matur nuwun. Dan segenap keluarga dari Pondok Pesantren Darussalam yang senantiasa kita hormati, hadirin hadirat ingkang mulia, saudara-saudaraku para santri putra putri, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Amin. Bisa meneruskan para kiai dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Merupakan suatu kenikmatan yang tiada tara pada saat ini, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul bersama zuriyah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak mempunyai satu alasan Ki Haris ini mengundang para habaib. Beliau ini belajar melaksanakan perintah Gusti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adibu auladakum ala salasi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Quran. Ajari anakmu semuanya 3 hal. Pertama, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa keluarga beliau. Maka itu menjadikan suatu rukun qauli yang kita baca di salat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga adalah cinta membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita bersama-sama dipandu oleh Habib Hasan membaca surah Yasin, surah Tabarok, dilanjutkan dengan kalimat thayyibah. Mudah-mudahan wawasan kula panjenengan sedaya diterangi dening Allah Subhanahu wa taala, tersampaikan kepada almarhumin dan almarhumat, terutama yang ada di makbarah ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak terhitung tadi yang kalau kita hitung bukan hanya jutaan, miliaran yang dikirim tadi itu.
nama-nama para nabi, nama-nama para wali, dan semua muslimin muslimat di seluruh dunia itu dikirim. Jadi jumlahnya sangat banyak. Tepat sekali kalau Kiai Romzi menyampaikan saat ini kita memang mendoakan, membaca doa kepada mereka. Suatu saat kita akan membutuhkan doa ini. Apakah sampai? Sampai, karena alamatnya jelas dan harus yakin. Tadi kan ila hadratil Mustafa itu kepada yang terhormat, itu seperti kita kirim surat. Kemudian di akhir Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal. Kalau Allah berdoa, kalau Allah berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, kepada Allah, pasti ku kabulkan. Jadi kalau Allah yang berdoa, enggak ada insya Allah, pasti. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi nyampe. Jadi ada memang pendapat yang menyatakan tidak mungkin nyampe, itu tidak mungkin nyampe. Saya malah beritahu beliaunya itu, maaf selama ini saya kirim nggak pernah kembali itu. Jadi nyampe dong ya. Saya ini I'm an English teacher, saya ini guru bahasa Inggris sebenarnya. Jadi kalau di istilahnya kalau tadi malam tuh oleh Habib Umar, Pak Akil di rumah lama sekali ya, 1 jam lebih beliau. Ya saya sebenarnya sam'an wa ta'ata, sebenarnya keliru nih ya. Jadi saya sudah pokoknya ngomong saat tepat ya. Kalau salah, kalau benar ya dari Allah, kalau salah ya dari saya sendiri, gitu aja. Itu menyuruh anak-anak to write a letter to the ambassador of the other countries in Indonesia. Jadi saya menyuruh anak-anak menulis surat pakai bahasa Inggris ke duta besar negara asing yang ada di Indonesia. Nah, ada yang kirim surat ke Korea Selatan, duta besarnya maksudnya, ada yang ke Jerman, macam-macam lah. Dan nanti begitu nyampe surat ini akan dibalas, direspon oleh pihak duta besar. Kalau alamatnya jelas, kalau enggak suratnya kembali. Suratnya kembali nih, suratnya ya, di postcard. Alhamdulillah kita semuanya dari doa, ada kayak kembali. Berarti nyampe kepada yang dituju tadi. Dan nanti bersama kita dengarkan Al-Qari, subhanallah, Ustadz Faiz ini ya. Ustadz Faiz ini rumahnya di Bali. Ini beliau unik ini ya, figurnya ini ya, suaranya bagus sekali. Ustadz Faiz ini sama saya ke rumahnya beliau 2 kali ya. Kemarin saya November ke rumahnya beliau ya, di Bali sana, di Kampung Jawa, tapi semua Madura semua. Di Denpasar ada Kampung Jawa, tapi Madura semuanya ya. Ya Jawa yang Madura jelas. Ustadz Faiz ini orang Indonesia lah ya. Suaranya bagus, dari dalamnya ada pesan ya, sebenarnya pesan untuk kita semuanya ya, untuk menyampaikan dakwah ini diakhiri dengan ayat yang cantik, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu ini bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti aku tambahkan. Sebenarnya itu seperti mata uang. Bersyukur itu ada balikannya, itu namanya sabar. Nah, kemarin saya dikirimin ya Habib Umar anak itu ya. Istilahnya seperti mata uang itu ya. Jadi syukur dan sabar itu seperti mata uang. Jadi supaya kita ini laku sebagai manusia, kita harus punya ini. Kalau nggak syukur, ya sabar. Itu aja. Kalau kita dapat kenikmatan, bersyukur. Kalau kita masih dikurangi kenikmatannya, bersabar. Hanya itu. Bersyukur, bersabar. Kata Nabi yang disebut Al-Habib, Al-Imam Al-Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah, al-imanu nisfani, nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Iman itu ada 2 belahan, separuhnya adalah bersyukur dan separuhnya adalah bersabar. Nah, pada saat ini Kiai Haris Al-Qurni ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan amanah seperti ini. Siapa sebenarnya yang berjasa adalah ini yang di hadapan kita ini. Beliau melanjutkan sebagai rasa syukur beliau untuk melanjutkan perjuangan, melanjutkan dakwah. Dan kita semuanya, kata Kiai Romzi ya, tidak lama sebenarnya menutupi beliau-beliau ini. Senjatanya adalah idza mata bunu adam inqata amalu. Kalau anak manusia, artinya Ibnu Adam itu al-insan. Kalau anak manusia ini meninggal dunia, inqata amalu, terputus amal perbuatannya. Artinya apa? Mumpung kita ini masih diberikan nafas kehidupan,
kesehatan dan keafiatan, serta kesempatan dan keimanan utamanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menabung. Termasuk salah satu bentuk menabung pada pagi hari ini adalah lompatan penabungan. Jadi kalau baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Sapa kang maca sak huruf wae saking kitab Allah Al-Qur'an, maka waktu oleh ganjaran siji. Wal hasanatu bi asri amsalha, satu ganjaran ini dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kata Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu kalau membacanya wa huwa ala ghairi thaharah, nggak punya wudu. Saya yakin yang di sini semuanya punya wudu, kecuali yang nggak punya wudu. Soalnya bakal buru ngentut, batal. Sak huruf 10. Kalau punya wudu, kata beliau, likulli harfin khamsun wa ishruna hasanah. 25 menghormati punya wudu. Beda lagi kalau dipakai salat, wa qa'imun fi shalah likulli harfin mi'atu hasanah. Sak huruf 100. Kalau salatnya berdiri. Kalau hurufnya jalisun fi shalah, kalau duduk satu hurufnya khamsun hasanah, 50. Belum lagi yang lain. Yang lainnya itu apa? Tadi surat Al-Ikhlas yang dibacakan. Surat Al-Ikhlas ini subhanallah, satu kali itu pahalanya seluruh Quran 10 juz. 3 kali 30 juz. Subhanallah, sebentar, 1 menit kalau jenengan nanti baca itu surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu, baca tartil itu 1 menit itu selesai, sudah khatam Quran. Bukankah ini juga bagian daripada pahala? Nah, semuanya dikumpulkan, kita kirimkan. Lupa kalau kita kirimkan, apa kita nggak dapat? Oh, dapat. Jadi yang membaca dapat, ini membelah ini. Dengan izin Allah membelah sekian banyak miliaran jumlahnya, gitu, dengan cepat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa min salasin, kejabamu 3 perkawis. Sekalipun kita ini sudah di alam barzakh seperti beliau-beliau ini, sekalipun sudah di kuburan, tetap mengalir pahalanya. Apa itu? Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Yang pertama adalah sedekah yang mengalir pahalanya. Bisa berupa sumber yang pernah kita gali, bisa berupa pepohonan yang pernah kita tanam, bisa tempat pendidikan saat ini yang kita ada di sini. Ini semua mengalir ila yaumil qiyamah. Subhanallah, ini luar biasa. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa itu? Di Islam tidak ada dikotomi, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, pembelahan, tidak ada. Ilmu itu satu, yaitu ilmullah, sumbernya Al-Quran. Ilmu apa saja yang kita punya, kita berbagi. Kalau dulu menurut saya, kalau orang punya resep makanan tertentu, medit mau membagi. Sekarang enggak, YouTube. Luar biasa berbagi. Dengan dia berbagi, sakernya banyak, wow, kulunya juga banyak dari itu. Subhanallah, ilmu ini subhanallah. Ilmu saja, alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu Habib Hasan ini ya, bin Abdullah bin Syah Abu Bakar ini ketemu, pencariannya mirip dengan Ki Haris, pencariannya mirip, Dalailul Khairat mirip. Jadi kebetulan bapak saya ini dari Bangil itu membawa ke Lawang. Jadi bapak saya ini kalau pendengar tahu itu adik dari Bapak Hanafi. Bapak Hanafi itu adalah pak adik saya. Beliau punya adik ya bapak saya ini. Nah itu membawa dalail ke Lawang. Nah saya dulu masih pernah ngikut, cuma masih kecil, masih SD kelas 6. Nggak ada, bukunya masih ada itu yang kandel itu. Terus ya apa cara ngamalnya? Ketemu beliau, subhanallah, saya dikasih hadiah bukunya, diijazai dan disuruh mengamalkan. Alhamdulillah sejak itu saya amalkan, cuman saya kalah dengan santri saya. Santri-santri setiap ba'dal asar, setiap hari. Jadi setiap hari khatam terus. Jadi anak ini lancar sekali, setengah hafal ya. Sudah 1 tahun ini, jadi bahasa 1 tahun. Ya, gurunya kalah lancar.
Mudah-mudahan beliau-beliau ini yang amal jariahnya di sekitar kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Dan yang ketiga ini awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi mendoakan ini adalah bagian daripada amalan anak soleh. Walaupun anak soleh ini mengamalkan tanpa ditujukan pun nyampe, karena anak ini sebenarnya adalah investasinya orang tua. Sebagai rasa syukurnya anak inilah mendoakan orang tuanya, saudara-saudaranya. Ini bagian daripada husnul adab sebagai seorang anak. Suatu hari ada sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abaru ba'da mautihima?" Nabi, apakah masih ada sesuatu yang bisa saya pergunakan berbakti kepada kedua orang tua bila mereka telah tiada, telah berpulang ke rahmatullah, sudah ada di kuburan? Qala, nah, Nabi menjawab, iya masih ada. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa silatul rahim allati la tusalu illa bihima wa ikram sadiqihima. Masih ada cara berbakti birrul walidain walaupun mereka telah tiada, ada 5. Pertama adalah mendoakan kepada Allah, kiranya Allah berkenan memberikan rahmat kepada kedua orang tua. Sekaligus yang kedua adalah mendoakan kepada Allah, kiranya Allah berkenan memberikan maghfirah dan ampunannya. Maka sebagai anak jangan sampai terlepas berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap selesai sholat kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, biar kita termasuk sebagai anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang satu dan yang kedua. Yang ketiga ini adalah melanjutkan wasiat. Saya yakin ini Kiai Haris ini dapat wasiat, entah lafdzan au maknan, melanjutkan wasiatnya. Mungkin kita juga pernah saat bersama-sama orang tua kita ini, nah kepingin membuat langgar nak musola di ngarepe omah, kepingin, tapi fulusnya nggak ada. Ya, karena fulus ini kan bil fulus kulu syai'in mulus, wabil fulus kulu kasarin halus, wabil fulus kulu jidarin tembus, bila fulus manfus nih ya. Karena belum ada fulus saat itu, ya nggak sampai terlaksana keinginannya, orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dulu bapak kepingin gaya langkah, aku saya kena rezeki dibuatkan anak. Subhanallah. Ini juga birrul walidain. Yang keempat, wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung tali persaudaraan, di mana asalnya silaturahimmu tidak wajib menjadi wajib karena kedua orang tua. Ada ayah dan ibu, kita punya 2 kakek dan 2 nenek, punya pak de, bude, pak lek, bule, om tante, keponakan, kemeriek, itu adalah karena kita punya 2 ayah dan ibu, wajib menyambungnya. Masalah warisan, nureken dengan warisan, sudah tidak usah diurusi, ya, sudah tidak usah diurus, ya. Jangan sampai warisan itu menyebabkan kita memutus tali silaturahim, karena diancam macam apa? La yadkhulul jannah qati'un, wa fi riwayatin la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Enggak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Dan nun sewu, tidak mudah. Saat inilah kita sebenarnya adalah belajar untuk bersilaturahim. Kata Nabi, orang yang bersilaturahim ini akan diberikan fulus yang banyak, rezeki yang banyak, fulus dakwan bang ya, dan diberikan umur yang panjang. Man ahabba, kata Nabi, an yufsatu lahu fi rizki wa yus'alahu fi asari falyasil rahimah. Sopo kan kepingin dijembarno rezeki ini, kepingin didawakno umuri, maka hendaklah bersilaturahim. Ini adalah senjata kehidupan itu. Siapa yang tidak kepingin umurnya panjang? Mungkin-mungkin kalau panjangan sedaya dipun paling umur panjang, ya Haris, ya Romzi, mungkin-mungkin paling kesehatan. Dakwah beliau sangat diperlukan untuk melanjutkan ini. Dan diberikan rezeki yang banyak. Ya mungkin di otak kita begitu ngomong rezeki itu mesti fulus ya, sebenarnya enggak. Rezeki bisa berupa kalau istri suami yang baik. Rezeki bisa berupa kalau suami istri yang baik.
Rezeki bisa berupa kalau anak-anak yang baik kan enak. Itu bagian daripada rezeki. Rezeki bisa berupa kesehatan dan keafiatan. Maka itu kesehatan dan keafiatan itu adalah doa ranking 2. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Nomor loro wa afiatan fil jasad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi sehat walafiat. Hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya walaupun kurang ini ya, cuma bocah sailingi ya, lek bener berarti saking Gusti Allah. Lek salah nggih saking kula, nggih jenengan saya jenengan ilingaken sampe nang nyampe nang keliru sampean sebenarnya ngeten. Nah, ngoten mawon nggih, gampang. Itu pun biasa ngeten iki, sekalipun di hadapan siapapun tidak peduli. Pokoknya muni, lek salah sampean ilingno. Lek bener saking Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semuanya di majelis ini, terutama keluarga Kiai Haris ini, diberikan panjang usia. Amin. Ziyadatul umur yang penuh berkah. Nomor kali mungkin kula panjenengan sedaya dipun paringi sehat walafiat. Amin. Nomor kali mungkin kula panjenengan sedaya dipun paringi rezeki yang melimpah ruah, yang penuh berkah. Utang-utang gak cepet lunas, cicilan-cicilan gak mari. Wis mari utang mana dulu gak mana ya. Jadi tambah tuh. Nomor sekawan mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi keluarga sakinah, putra putri soleh solehah. Dan ini adalah kesempatan kita beribadah kepada Allah. Kalaulah suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi husnul khatimah. Naskurukum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.